Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutak acak kadut nggak karuan. Yang penting no tipu-tipu Anda akan saya berikan di sini rukiah, akan saya rukiah ya. Akan ada TA BTC, kemana arahnya BTC ya, untuk jadikan perhatian Anda. Mau masuk di mana, TP di mana, mau jungking di mana, mau masuk ngungsep, mau nyusruk kemana, nanti saya jelaskan semua di sini. Dan juga nanti jangan di skip karena di belakang ada video mengenai BlackRock. Tidak ada alasan lagi ETF support nggak disetujui ya. Nanti tanggal 10 Januari akan menjadikan momen ya, sejarah, bukan momen ya, sejarah penting di dalam perkriptoan ya, sejarah penting di dalam perkriptoan yang kemudian setahun ke depan akan cetak orang jadi kaya baru. Mudah-mudahan kalian ada di antaranya ya. Jangan Anda lewatkan kesempatan ini ya, jangan Anda lewatkan kesempatan yang langka ini. Kesempatan emas tidak akan terulang dua kali dengan waktu yang dekat ya. Tapi kalau nikah sama Randa bisa 3-4 kali, bisa Randa lagi. Image makin buruk makin jelek, emang gua pikirin ya, hanya acting saja ini ya. Ini saya kasih tahu bagi orang-orang yang belum paham mengenai Mbah Pimbo Naji ini, Mbah Danaji Pak. Mbah Pimbo Naji santai saja dalam kripto membahas. Juga ada yang komen, mana nggak bahas-bahas ngalor ngidul saja ya, nggak apa-apa. Yang mau dibahas apa, buru-buru amat ya, bahaya buru-buru amat ya. Kita harus pilih-pilih dulu. Randa juga nggak sembarangan ya, yang sewotan ya jangan. Kita mau disayang malah nanti ditempuk ya. Ini untuk mengenai BTC sudah saya jelaskan sampai bosan saya dari 2 minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu itu yang namanya Fimbo 0382 itu Fimbo yang ajib. Sebetulnya bukan ajib, tapi memang sudah menjadi tradisi penurunan di situ dan sangat tepat sekali. Mana ini memang skenario ini sudah diatur alam ya, dan sudah diatur alam, ngatur, ngatur di saat Desember dinaikkan dulu. Ini bukan kebetulan market mau naik turun, mau hajar ke bawah ke atas, itu ada yang ngatur, bukan setan, bukan jin, bukan Anda, bukan Mas Bro. Yang ngatur siapa? Uang duitnya banyak kok, bisa dinaikkan bisa diturunkan. Anda harus cerdas sedikit ya, jangan lawan saja. Ini dengerin ya, ketika ada pukulan harga ataupun kenaikan harga, mereka sudah diatur ya, di mana saat dia harus membutuhkan uang akan TP, di mana dia akan masuk akumulasi. Kemarin sebelum waktunya Desember ini, November harganya masih agak di bawah, diangkat yang 500-an, kemudian diangkat terbang menjadi hampir 700 pas sampai bulan Desember ini, yang diperkirakan nanti biasanya hancur-hancuran TP itu menjelang Natal tanggal 20-an. Ini dibanting lebih cepat. Emang skenarionya cantik sekali dia, dimana momen dia akan butuh uang bayar pajak, jalan-jalan, tahun baru, Natalan. Sebelum Natal, sebelum tahun baru, naikkan dulu ke atas, jebret ke atas sampai nyangsang ya, mendekati Fimbo 0382. Disitulah orang pada FOMO masuk semua. Di situ udah TP untuk kebutuhan akhir tahun, tetek bengek berkutakan macam lah, nggak usah dihitung, dapur kebutuhannya banyak. Ini saatnya TP, sudah jelas sekali. Beli di bawah kemarin, jual di atas ya, kemudian barang turun, nanti dia juga akan serok lagi harga bawah ya. Kenapa serok harga bawah? Yang dia makan dulu dong cuannya buat kebutuhan tahun baru, Natal, tetek bengek ya, liburan, jalan-jalan ya, bayar pajak, itu yang penting. Sekarang memang skenario ini sudah diatur dan momennya pas ya. Momen pas, tahu nggak? Momen pas itu sama saja kalau kita jualan itu di saat ada event PRJ, ada pameran. Jangan kuburan untuk jualan di makam. Apa itu Mas Bro? Coin please kan jualan di makam. Kalau yang belum masuk Binance itu jangan harap meme coin akan jadi Anda, menjadikan Anda jutawan ya. Kita lihat barang sedikit, suplainya udah beredar semua lah, itu nanti banyak yang rebutan lah. Kalau suplainya masih beredar, Anda tembak saja ya, meme coin ya hancur. Anda FOMO, ada bong, ada bom, ada macam-macam ya. Jadi ini skenario cantik sudah diatur, di mana nanti dia butuh uang ya di akhir tahun. Angkat dulu sebelum akhir tahun, del ke atas. Waduh, mau bullrun ini, mau bull market, pasti banyak yang FOMO masuk. Di saat menjelang sampai di Fimbo 308, kurang dikit
dikit mereka tombol sell dulu, terosot ke bawah. Udah ya, selesai untuk begitu ya. Kalau nggak paham ya urusan Anda. Sekarang kita lihat harga penurunan akan sampai berapa, akan saya ramalkan nih. Sini nih ya. Liatin. Nanti tanya-tanya lagi. Sekarang lagi blongsor menuju ke harga ini, kalau pasnya support yang kuatnya, tapi belum tentu pas ya. Itu 619 juta itu ya, rupiahnya ya. 619 juta itu support terkuat ya. Itu di sini nih ya, berarti di Vimbo 05 ya. Ini Vimbo 05. Karena nggak mampu di Vimbo 0382 ini nggak mampu, di sini di atas. Sekarang nanti support bawahnya berarti di Vimbo 05 ada di sini ya. Kalau di sini nanti masuk ya, di sini Anda masuk nunggu, tapi belum tentu pas betul, kecuali kalau malam-malam tuh gelap-gelap juga pas ya. Nah ini nanti bisa ke sana lagi dikit ya. Nanti ke sana lagi dikit, kalau demandnya kuat bisa masuk ke sini ya, mau serang lagi Vimbo 0382, nanti bisa mental lagi ke bawah 3 kali biasanya sampai baru tembus. Itu seperti itu ya. Nah kalau nanti di sini di Vimbo 05 nggak kuat ya celaka. Tapi kan ujung-ujungnya ke depan akan bull market, kan akan terbang. Kesempatan itu digunakan untuk kita akumulasi. Sekali lagi ini terakhir, ini kalau nanti di Vimbo 05 nggak kuat ke sini, di mana terdekatnya ada di sini nih ya, antara di 535 juta ya, 330-an juta ini di sini nih. Di bawah ini nanti kalau atas ini nggak kuat, gampang kan? Gitu saja kok repot ya. Market tuh hanya begitu, naik turun bolak-balik. Ujung-ujungnya tetap juga akan ngaceng ke atas, karena ini akan halving BTC tahun depan ya. Ada pemangkasan suku bunga juga, ada pilpres ya. Ini kalau nggak saya jelaskan bolak-balik juga pada nanya-nanya mulu, pada nggak ngerti, nggak tahu main kripto jurusnya jurus apaan. Itu di situ ya. Jadi paham semua nggak ini ya? Paham ya, 3082 nggak mampu turun, nanti sampai harga bawahnya ini udah dilihat sendiri di Fibonacci ya. Biasanya ada selisih dikit antara USDT sama IDR ya, jadi nggak jadi soal. Yang penting gunanya DCA ini kan main spot di sini. Saya rasa paham. Langsung aja masuk ke berita-berita yang akan menjadikan BTC akan jadi market capnya sampai 1 triliun. Banyak yang nggak percaya, urusan apa ya, nggak percaya bagaimana Apple aja udah mulai mau serang BTC ya. Bitcoin sekarang di harga 635, nggak jadi soal. Turun makin ambil, nggak apa-apa. Sekali-kali Anda itu serok punya paus, jangan punya Anda di serok paus mulu. Kemarin juga udah saya kasih ngerti sebetulnya AVAX itu bagus. Cardano dari dulu udah sampai melek, saya sampai bosen ya, pinginnya kalau pengen saya jedotin betul nih kalau yang macam-macam. Bercanda ya. Polkadot, Cardano, udah yang lain tinggal saja, yang bagus-bagus kan banyak ya. Ini ke depan akan perang kripto yang sesungguhnya, yang nggak tahan ya habis-habisan, yang akan bertahan dengan jurus desentral ini nanti Polkadot sama Cardano ya. Cengleng, Chainlink boleh, nggak apa-apa. Shiba Inu urusan Anda, saya nggak rekom, itu udah masa lalu. Saya udah kaya dari Shiba dulu lumayan ya, walaupun habis lagi dimakan setan uangnya. Aduh ya. Itu udah cari-cari koin yang banyak-banyak di sini, nggak ambil pusing kalau ikut Mas Bro login pas sambil kerja, rupiah orang atau apa, yang penting kerja sambil cari udut di luar ya mengenai perkriptoan ya, santai saja. Yang penting saya edukasi untuk orang-orang pemula, hati-hati, jangan percaya dengan meme koin, apalagi yang lagi FOMO naik terbang tinggi, cacat berat segala macam, sekali dibanting Anda habis. Ini semua Ponzi scam, semua tipu menipu, tumbang-tumbangan uang ya. Jangan sembarangan. Kita langsung masuk ke ranahnya BlackRock. Wow, BlackRock berevisi ETF Bitcoin Spot untuk akses yang lebih mudah bagi bank bingung. Aduh, apakah Anda siap untuk revolusi investasi kripto yang lebih mudah dan aman? BlackRock, raksasa manajemen investasi, baru saja mengubah permainan dengan memperbarui
aplikasi ETF Bitcoin mereka membuka pintu bagi bank-bank besar untuk terjun ke dalam pasar kripto tanpa hambatan. Waduh, ini betul-betul nanti akan jadi market cap-nya BTC 1 triliun. Ini betul-betul nanti akan menjadi nyata, akan mencetak jutawan baru di tahun depan. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan termasuk, salah satunya Anda yang akan jadi jutawan. Makanya dengan penurunan santai-santai saja, slow-slow saja, tambah masuk. Sekali-kali kalau bos-bos paus well TP ya, Anda kali-kali ya, sekali-kali nampanin barangnya, jangan punya Anda aja yang ditampanin si paus ya, bahaya. Ini yang betul-betul tidak ada lagi istilah tidak disetujui, tidak ada lagi alasan untuk tidak menyetujui bahwa ETF support pasti disetujui. Segala intrik segala macam sudah dilakukan dan kelihatannya sudah dipukul sama amplop, dikepret ya, kelihatannya sudah nggak ada perlawanan lagi, sudah kepepet-pet ya, ibarat sudah telur di ujung tanduk ya, uang sudah nggak ada, ya mau pilpres diserang sana sini, butuh amplop juga untuk macam-macam lah, pokoknya nggak perlu saya jelaskan semua. Kalau saya ublek-ublek semua dapurnya kelihatan semua, saya terawang dari Tegal tuh kelihatan. Gimana uang nerawang malam-malam aja, yang barang gelap aja kelihatan, apa yang nggak bisa mas bro ya, bikin anak aja bisa. Apakah Anda siap untuk revolusi investasi kripto yang lebih mudah dan aman? BlackRock, raksasa manajemen investasi, baru saja mengubah permainan dengan memperbarui aplikasi ETF Bitcoin mereka, membuka pintu bagi bank-bank besar untuk terjun ke pasar kripto tanpa hambatan. Wow, ini perbankan. BlackRock tuh bosnya perbankan. Sekarang anak buah perbankan itu semua ngikut BlackRock. Apa kata BlackRock? A, B, C. Ya begitu, jualan ETF support Bitcoin yang secara fisik, dijualnya di perbankan lagi. Waduh, retail akan kaya mendadak. Nanti 1M, 2M, 10M bisa saja. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini semua permainan garong menggarong ya. Anda kalau nggak punya BTC portonya di koin jepris saja ya, Anda jadi jepris ya. BlackRock ubah strategi ETF Bitcoin. BlackRock telah mengambil langkah strategis dengan merevisi aplikasi ETF Bitcoin support mereka, memungkinkan bank-bank Wall Street seperti JP Morgan, Goldman Sachs untuk menjadi peserta yang berwenang. Wow, gimana ini urusannya ini? Waduh, ini saya harus siapkan ini, jual piring sendok laku nggak ya, rongsokin semua ya. Kita jual ayam, jual kambing, saya masukkan ke BTC, nanti ketika turun, nanti BTC akan jadi 1-2M, saya akan kawin lagi. Waduh, itu lagi larinya, bodoh amat. Emang dilarang, emang nggak boleh, emang dosa, itu sudah Rasul tahu ya. Kalau yang nggak kawin itu yang bahaya ya, takutnya kawin sama kambing. Kacau saja lo ya. Dengan model baru ini, baik tersebut dapat menciptakan saham ya, didana dengan uang tunai, bukan hanya dengan kripto. Ini berarti mereka dapat menghindari batasan yang menghalangi mereka dari memegang kripto secara langsung di neraca mereka, secara langsung, bukan puturet ya, puturis itu hanya di atas kertas, BTC-nya tahu kemana, tahu-tahu nggak ada BTC-nya, dia jual BTC ya, itu di situ. Ini langsung ETF support yang akan berdampak kepada harga, karena yang dia pegang adalah fisiknya BTC langsung ya. Model penebusan prepay yang baru ini memindahkan risiko dari peserta yang berwenang ke pembuat pasar. BlackRock menegaskan bahwa struktur baru ini menawarkan resistensi yang superior terhadap manipulasi pasar, sebuah alasan yang sering digunakan SEC untuk menolak aplikasi ETF Bitcoin support sebelumnya. Sekarang sudah nggak ada hambatan lagi, siap diluncurkan dan akan diumumkan nanti tanggal 10 Januari. Mudah-mudahan terkabul, terlaksana. Kita jungkir balik, lompat kaya dari kripto. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang kaya dari kripto, masuk BTC dan koin-koin yang sudah saya kasih ya. Oke, selain itu struktur ini diklaim dapat meningkatkan perlindungan investor, mengurangi biaya transaksi dan memperkuat kesederhanaan serta harmonisasi di ekosistem ETF Bitcoin yang lebih luas. Wow. Dialog BlackRock dengan SEC. BlackRock tidak tinggal diam. Mereka telah bertemu dengan SEC yang dipimpin oleh Gary Gensler ya, untuk ketiga kalinya pada tanggal 11 Desember 2023. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 28 November dan 20 November di mana BlackRock presentasikan model
model penebusan in-kick mereka yang asli. Wow, ini baca sendiri, bahasa ini Jawa saya nggak ngerti, saya tahunya bahasa Inggris, nih bahasa Jawa saya nggak tahu ya. SEC memiliki batas waktu hingga 15 Januari 2024 untuk membuat keputusan atas aplikasi BlackRock dengan tenggang waktu akhir pada 15 Maret 2024. Sementara itu, analisis ETF memprediksi bahwa SEC akan mengeluarkan keputusan atas beberapa aplikasi ETF Bitcoin Spot yang tertunda antara tanggal 5 sampai 10 Januari. Mantap, semangat, akan jadikan Anda jutawan baru. Mudah-mudahan Anda termasuk yang nonton channel Mas Bro, termasuk jadi salah satu seorang jutawan Anda, bukan jadi jutawir ya. Beberapa nama besar lainnya seperti Grayscale ya, Biswiss dan Fidelity juga menunggu keputusan dari SEC dalam periode yang sama. Aplikasi bagi pasar kripto dan bank jika disetujui, langkah BlackRock ini bisa menjadi perubahan besar bagi bank-bank Wall Street dengan neraca triliunan dolar yang ingin terlibat dalam pasar kripto. Dengan banyak bank yang sangat diatur tidak dapat memegang Bitcoin sendiri, model baru ini menawarkan solusi yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam tren investasi kripto yang berkembang. Betul nggak? Omong kosong nggak? Enggak ya, nanti sampai triliunan dolar itu market capnya BTC. Waduh, Anda kayak mendadak kawin lagi. Kemudahan akses ini tidak hanya berpotensi meningkatkan adopsi kripto di kalangan investor institusional, tetapi juga dapat membawa likuiditas yang signifikan ke pasar kripto. Ini adalah langkah yang sangat diantisipasi yang dapat membuka pintu bagi lebih banyak inovasi dan integrasi antara sektor keuangan tradisional dan dunia kripto. Mantap jaya. Tentunya subscribe dulu ya. Kemajuan BlackRock dan aplikasi ETF Bitcoin mereka menandakan era baru bagi investasi kripto di mana aksesibilitas dan keamanan menjadi prioritas. Dengan potensi persetujuan dari SEC, kita mungkin akan menyaksikan gelombang baru partisipasi institusional dalam pasar kripto, membawa dampak yang signifikan bagi dinamika pasar kripto global. Pasar global. Mantap tentunya ya, perlu Anda simak ya, perhatikan apa yang tadi saya uraikan, pelajari, riset mandiri, jangan mandi sendiri ya. Aduh, salah lagi. Mandi sendiri, riset sendiri ya. Kalau yang perawan sama mandikan gak apa-apa, kalau udah tua rondo lagi males Mas Bro ya, mau cari yang jos aja lah ya, uangnya banyak nanti dapat dari BTC ya, belum dari ini nanti Mardiah. Mantap jaya. Jadi semua yang saya infokan di sini semua berdasarkan berita, Anda cerna lagi, riset lagi ya. Mohon maaf banyak canda, banyak ketawa ketiwi, bukan apa-apa, hanya sekedar acting untuk menghibur diri saya, terutama juga menghibur orang-orang yang lagi pada sangkut ya. Semuanya canda tanpa harus saya menyinggung sana sini. Mohon maaf terutama sama janda-janda ya. Aduh, gak enak banget saya. Jadi saya image-nya jadi jelek banget, itu risiko saya, padahal itu gak ada yang apa di mata Anda bahwa saya tukang main perempuan, tuh gak ada, semuanya canda guruan saja ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sukses selalu, jangan takut, jangan nangis di pojokan ketika turun waktunya sirok ya. Oke. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.